Minggu ini adalah minggu terakhir dari tema bulan Januari, adalah bulan transformasi yang didapatkan oleh Pak Surjo pada saat beliau retreat bersama-sama dengan elders yang lain. Dan transformasi Roma 12:2 dikatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau mengetahui mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Berubah. Ternyata di dalam Alkitab, pertama kali yang disodorkan kepada kita semua adalah berubah di dalam budi kita. Kalau saya tanya sama saudara, kira-kira kalau saudara dapat kesempatan untuk berubah, boleh punya kesempatan untuk berubah, apa yang saudara rubah dulu dalam hidup saudara? Mungkin saudara pikir, kalau kurang cantik, saya mau lebih cantik. Kalau kurang tinggi, saya mau lebih tinggi. Kalau saya kurang keren, kurang ganteng, saya mau lebih ganteng. Mungkin itu yang di pikiran kita. Atau mungkin kita berbicara mengenai isi hati kita, atau apa yang ada di dalam kita. Mungkin kita akan berbicara atau saya ini orangnya terlalu iri hatian, saya mau berubah untuk tidak iri hati. Atau saya mau lebih pintar, kayak Bill Gates, supaya saya juga bisa membuat company yang seperti Microsoft. Atau saya mau lebih sukses, atau saya mau mempunyai keuangan yang lebih baik. Mungkin itu yang saudara pikirkan. Tapi firman Tuhan tidak berbicara untuk hal-hal yang semacam itu. Tapi firman Tuhan bicara, janganlah engkau serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Dan saya percaya bahwa awal suatu perubahan yang baik dalam hidup kita adalah perubahan di dalam pembaruan budi. Kenapa? Karena dengan pembaruan budi itu, kita mengetahui kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin, saudara. Karena saudara diciptakan Tuhan. Orang yang menciptakan itu sudah pasti tahu persis menjadi apa dan seperti apa yang paling sesuai, yang paling cocok, dan yang paling berhasil, beruntung dan sukses dalam hidup ini. Dan mengetahui kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna adalah keinginan Tuhan. Dan itu dimulai dari perubahan budi. Amin, saudara. Dan setiap perubahan itu akan mendatangkan sesuatu yang cukup menakutkan. Orang jarang sekali untuk mau berubah karena takut. Dan kita mau belajar pada hari ini, ya, karena tema bulan ini atau tema minggu ini adalah dare to step. Jadi berani untuk melangkah, berani untuk berubah, berani untuk menggapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan kita akan belajar dari Alkitab, tokoh-tokoh yang bisa mengatasi segala ketakutan. Karena orang itu punya ketakutan gagal, ya itu pasti ada. Tapi kadarnya ketakutan itu bisa melumpuhkan kita untuk tidak berani bertindak, atau hanya berpikir sejenak, kemudian melihat untung ruginya, dan kita berani berjalan. Takut gagal itu pasti ada. Saya dulu atlet loncat indah, dan kalau kita mau mempelajari suatu loncat yang baru, misalnya somersault ke depan, tadinya bisa 1,5, kemudian 2, mau mencoba 2,5, 3,5, itu nggak gampang, saudara. Bukan hanya karena keterampilannya yang harus dilatih, tetapi kesiapan mentalnya. Takut gagalnya itu lebih besar buat saya daripada sakit. Kalau kita lompat dan jatuh, kan kena jatuhnya di air, misalnya di punggung dulu atau di dada dulu, itu sakit, saudara. Benar-benar sakit sampai merah. Tapi kalau sampai kita nggak berani, itu bukan karena sakitnya, tapi kita nggak berani karena takut gagal. Kegagalan itu menjadi sesuatu yang sangat mencekam, sehingga kita tidak bisa atau tidak berani melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita, atau kita tidak berani melakukan sesuatu usaha untuk merubah kehidupan kita. Takut gagal merupakan sesuatu hambatan yang besar sekali.
Tapi untuk ini mari kita buka beberapa ayat dan saya akan membahas mudah-mudahan selesai 6 poin, tetapi 6 poin sebenarnya terlalu banyak, tapi saya usahakan untuk bisa belajar 6 prinsip yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menaklukkan ketakutan akan kegagalan. Amin, saudara. Kita buka di Ulangan 31 ayat 8, Deuteronomi. Ulangan 31 ayat 8 kita baca ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan kita terima di hati kita dan kita percaya bahwa firman yang punya kekuatan ini akan merubah kita. Kemudian saya mau baca lagi Yosua 1 dari 1 ayat 9. Dan kita akan bahas Yosua 1 dari 1 ayat 9 apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita untuk bisa mengatasi kegagalan kita. Takut akan kegagalan kita. Ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan, biarlah engkau berbicara kepada hati kami dan merubah hidup kami dan hati kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin, kami mau berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Saudara, di dalam yang kita pelajari tadi, saya mau memberikan latar belakang atau sejarahnya Yosua. Kita tahu bahwa Yosua mendapatkan perintah untuk diutus atau diberikan suatu tugas yang baru oleh Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian, karena Musa sudah mati. Saya bisa bayangkan ketakutan Yosua, saya bisa bayangkan apa yang harus dihadapi oleh Yosua. Dan mungkin hal ini sama seperti yang saudara alami dalam hidup saudara. Bahwa saudara menghadapi sesuatu tantangan besar. Karena apa? Yang pertama adalah karena Yosua harus menggantikan Musa, orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, hamba Tuhan, yang sudah melakukan hal-hal yang besar dalam hidupnya. Kalau kita melihat bahwa Musa itu luar biasa, karena Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa dengan mengangkat tongkatnya, kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya sehingga Laut Merah terbuka, dan pimpinan Musa sangat luar biasa dan kita bisa melihat banyak mujizat terjadi dalam kehidupan Musa. Dan kalau saya lihat bahwa
Yosua melihat hal semacam itu, ya, Yosua berpikir, apakah saya mampu untuk melakukan hal yang semacam itu? Karena saya percaya bahwa, dan kalau kita perhatikan, semua pengalaman yang Musa alami, itu kita bisa melihat, saya bisa ambil dari dua hal. Yang pertama adalah bahwa pada waktu Musa mati, ya, sampai 30 hari orang-orang Israel menangisi. Jadi kita bisa melihat bahwa Yosua melihat bahwa orang-orang Israel sangat mengasihi Musa, orang-orang Israel sangat menyayangi Musa, dan Musa pada waktu mati dia berumur 120 tahun. Kita bisa lihat di Ulangan 34 ayat 7, dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Kita bisa melihat bahwa luar biasa, prestasinya Musa itu luar biasa. Dan Yosua, saya berpikir bahwa dia hanya abdi Musa, dan dia harus menggantikan orang yang sekali bermusa. Dan bukan hanya itu saja, satu ayat yang sangat menarik saya di dalam kehidupan Musa itu di Keluaran 33 ayat 11. Itu dikatakan bahwa, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Bayangin saudara, ya, saya membaca ini, wah luar biasa pengalaman Musa. Karena Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka, seperti berbicara dengan temannya saja. Kalau saya ngebayangin itu, luar biasa. Tuhan semesta alam, Tuhan yang menjadikan alam semesta, Tuhan yang menjadikan manusia, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti dengan teman ngobrol. Kalau menurut saya itu suatu prestasi yang luar biasa. Dan Yosua harus menghadapi atau harus menggantikan orang yang sebesar itu, yang sekaliber itu. Saya percaya dalam hati kecilnya ada pertanyaan, apa bisa? Apakah saya bisa mampu untuk melakukan seperti apa yang Musa lakukan? Dan jangan lupa bahwa Yosua itu bersama-sama dengan Musa selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Artinya apa? Tidak ada sesuatu hal yang signifikan di dalam padang gurun itu untuk dapat menunjukkan bahwa ini adalah bangsa yang luar biasa. Karena apa? Masuk ke tanah perjanjian, sekalipun itu janji Tuhan, itu tidak berarti otomatis kita dapat mendapatkan dengan mudah. Karena di dalam tanah perjanjian kita tahu bahwa banyak raksasa-raksasa, banyak peperangan yang harus dilakukan oleh Yosua untuk mendapatkan tanah perjanjian itu. Dan kalau kita lihat selama 40 tahun, orang Israel itu tidak pernah diajar untuk berperang. Orang Israel dulu adalah budak. Orang Israel pada waktu dia keluar dari tanah Mesir, itu tidak pernah diajar berperang, tidak pernah berperang, dan juga sekalipun kelihatannya susah hidup di padang gurun, tetapi makanan segala semuanya disediakan oleh Tuhan. Dengan berpikir seperti itu, saya bisa bayangin bagaimana Yosua bisa melakukan kehendak Allah, tujuan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga kita, ya, suatu ketika Tuhan akan mengatakan kepada kita bahwa waktumu sudah tiba, sudah saatnya engkau menghidupi kehidupan yang aku sudah berikan kepada engkau. Setiap manusia, saya percaya, akan mendengar itu dari Tuhan, bahwa waktunya sudah tiba, oleh karena itu aku mengutus engkau untuk hidup di dalam misimu. Berarti bukan kita disuruh pergi, tetapi apa yang rencana Tuhan dalam hidup kita, itu kita harus lakukan. Waktumu sudah tiba. Dan saya percaya di ICC di sini, secara individu, saya akan mendorong saudara untuk betul-betul mendengar. Kapan mendengar apa tujuan Tuhan di dalam menciptakan kita, apa tujuan Tuhan sehingga saudara lahir di dalam hidup ini. Dan dengar itu dari Tuhan, dan waktunya sudah tiba, oleh karena itu aku akan mengutus engkau untuk hidup di dalam misimu. Ya, jadi ada rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah apakah saudara sudah mendengar dan saudara takut untuk melakukan. Pertanyaannya adalah apakah saudara belum mendengar dan saudara mau mendengar.
Pertanyaannya adalah apakah saudara sudah mendengar dan tidak mau melakukan? Sebenarnya itu masalahnya. Dan biasanya kalau kita lihat salah satu unsur kenapa kita tidak melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita, karena kita takut gagal. Kita takut gagal. Dan di dalam Yosua ini kita akan menemukan ada 6 prinsip. 6 prinsip yang membuat Yosua berani melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Dan saya percaya 6 prinsip ini akan terjadi juga, akan dapat menguatkan kita untuk bisa mengalahkan hal-hal yang menakutkan kita untuk dapat mencapai atau melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita lihat di Yosua 1 ayat 5b. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, prinsip pertama ada di dalam kata seperti aku menyertai Musa. Seperti aku menyertai Musa. Bagi saudara-saudara sekalian pun juga Tuhan akan mengatakan seperti aku menyertai tokoh-tokoh dalam Alkitab. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Seperti aku menyertai Musa. Artinya, pertama, prinsip yang kita perlu terima untuk dapat mengalahkan ketakutan, takut gagal, adalah prinsip perspektif ilahi. Prinsip melihat dari kacamata Tuhan. Dikatakan Yosua diajak untuk melihat tugasnya yang sangat berat melalui perspektif demonstrasi kuasa dan kesetiaan Tuhan kepada Musa. Kita lihat kesetiaan Tuhan. Kita lihat kuasa Tuhan di dalam membawa Musa sampai Musa berhasil mengeluarkan orang-orang Israel dari tanah Mesir. Musa berhasil menunjukkan kuasa Tuhan. Ya, jadi pertama adalah prinsip perspektif ilahi yang dikatakan seperti aku menyertai Musa, seperti aku setia dengan Musa, seperti aku menunjukkan kuasaku melalui Musa, seperti itu jugalah Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Seperti juga kita, bahwa kita sebagai anak Tuhan, Tuhan akan menyertai saudara. Kekuatan di dalam menghidupi kehidupan sesuai dengan rencana Tuhan ada karena seperti aku menyertai Musa, seperti juga Tuhan akan menyertai saudara. Amin. Sehingga kuasa dan kesetiaan Tuhan kepada Musa terlihat dalam kehidupan kita. Dan saya percaya seperti halnya Tuhan setia kepada pengikutnya di masa lampau, Tuhan akan setia kepada kita di zaman ini. Amin, saudara. Tuhan tidak punya batas atas apa yang Dia mau lakukan buat saudara dan saya. Enggak ada limit apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Apa yang akan dilakukan bahkan dapat melebihi dari apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Itu janji Tuhan. Amin, saudara. Sehingga dengan itu saudara tidak akan pernah atau tidak perlu untuk merasa takut gagal. Efesus 3:20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Itu adalah benefit daripada kita mempunyai perspektif dari Tuhan, benefit perspektif dari Tuhan. Karena dengan melihat perspektif ilahi di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat lebih besar, bukan hanya masalah yang kita hadapi, tetapi segala sesuatunya ujung-ujungnya akan baik. Karena janji Tuhan bahwa pengharapan yang diberikan kepada kita adalah pengharapan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Amin, saudara. Saya ingat misalnya ada pawai, ada obade istilahnya pawai. Suatu misalnya Rose Bowl pawai, itu yang ataupun Walt Disneyland pawai. Kalau kita lihat dari awal dengan pandangan yang terbuka, dari awal sampai akhir kita bisa melihat semua, betapa bagusnya, bagaimana mulainya, bagaimana di tengah-tengahnya, bagaimana ujungnya. Tapi kalau sebagai anak kecil, dia ada di kamar atau di rumah, hanya melihat dari lubang kunci pintu, dia hanya bisa melihat yang pas liwat aja gitu. Dia nggak bisa melihat kemeriahannya, kemegahan dari suatu pawai dari awal sampai akhir. Kalau kita memakai perspektif ilahi, di
di dalam segala hal kita melihat perspektif yang Tuhan mau, kita akan melihat segala sesuatunya luar biasa, bukan hanya pas seperti apa yang ada di hadapan kita. Dengan perspektif ilahi itulah kita juga melihat bahwa sebenarnya tantangan ataupun halangan yang ada di depan kita itu dilihat dari Tuhan, dilihat dari pernyataan Tuhan, dilihat dari kuasa Tuhan yang akan menyertai kita, itu kecil. Amin, saudara. Kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Itu prinsip pertama. Prinsip perspektif ilahi, bahwa Tuhan, seperti dengan Musa, seperti dengan Yosua, seperti dengan tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan akan mengerjakan hal yang sama dalam hidup saudara. Yang kedua ada di Yosua 1 ayat 2 dan 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada kepada Musa. Saudara, prinsip yang kedua adalah prinsip tujuan ilahi. Saya sebut sebagai prinsip tujuan ilahi. Karena kita bisa melihat bahwa tujuan Tuhan buat Yosua is very specific. Sangat spesifik. Karena di sini dikatakan bahwa seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Very clear, jelas sekali bahwa prinsip kedua adalah prinsip tujuan ilahi, karena apa yang Tuhan berikan kepada Yosua itu sangat spesifik. Dengan perkataan lain, bahwa kehidupan kita perlu melihat sesuatu dengan fokus. Fokus, 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 itu prinsipnya. Yosua memelihara fokusnya selama 14 tahun dia berperang di tanah perjanjian sampai akhirnya tanah perjanjian itu dimiliki oleh Yosua dan bangsa Israel. Sebab kalau kita kehilangan fokus dalam hidup ini, kehilangan fokus apa maksud Tuhan dalam hidup kita, ya, sekalipun ada janji Tuhan, tetapi kita belum tentu bisa menikmati atau memiliki janji Allah itu dalam kenyataannya. Karena kita harus fokus. Tanggung jawab Tuhan memang memberikan tujuan dan memberikan janji, tapi tanggung jawab kita adalah supaya kita tetap fokus atas janji Tuhan. Dan karena kita fokus kepada janji Tuhan, kita fokus kepada apa yang tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mendapatkannya. Tapi kalau kita tidak fokus, belum tentu janji itu akan tercapai dalam hidup kita. Saya pakai ilustrasi saya lagi ya, karena saya terus terang aja nggak sempat untuk cari ilustrasi yang lain. Loncat indah lagi, saya loncat indah lagi. Saya kira olahraga itu membuat saya belajar berdisiplin untuk fokus. Sehingga kalau saya sudah fokus, saya nggak lihat kiri kanan, saya nggak lihat penny lagi, saya sudah nggak tahu apa-apa, tapi fokus kepada sesuatu. Ya, karena kalau saudara ada di papan loncat, saudara diam, saudara mau melakukan apa yang saudara mau lakukan, saudara nggak pikir nanti malam atau habis kebaktian mau makan apa, saudara nggak kepikir mau makan ayam goreng atau apa, nggak kepikir itu lagi, tapi apa yang saudara pikir adalah apa yang saudara sudah lakukan di dalam main saudara, itu yang saudara lakukan. Kalau saudara perhatikan orang atlet ya, itu sangat fokus dengan sesuatu yang dia lakukan, ya, fokus ya, untuk keberhasilan. Sebab kalau saya di atas papan, saya mulai mikir yang lain-lain, oh ada cewek lagi yang cakep lagi lihat di situ, sudah pasti loncatannya akan jelek. Tapi karena kita fokus kepada sesuatu, itu kita akan lebih berhasil. Amin, saudara. Demikian juga prinsip kedua yang Tuhan ajarkan, selain prinsip perspektif ilahi, yang kedua adalah prinsip tujuan ilahi. Kita perlu fokus di dalam hidup kita. Sebab kalau kita fokus, kita sudah nggak pikir yang macam-macam. Kita tidak akan takut lagi, kita tidak akan punya perasaan takut lagi, itu akan hilang. Ya, semakin saudara fokus pandangan saudara kepada tujuan Tuhan dalam hidup saudara, semakin saudara mampu mengatasi ketakutan saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, prinsip yang ketiga adalah prinsip
encouragement, prinsip persuasi ilahi, bahwa Tuhan senantiasa akan memberikan kepada kita, meneguhkan kepada kita untuk kita tetap teguh, kita tetap kuat, kita tetap tabah dan sebagainya. Prinsip persuasi ilahi itu perlu. Memang kita punya iman, dan iman itu punya besar kuasanya dalam hidup kita. Kalau kita hidup beriman, ya itu saudara tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana besarnya kuasa itu. Tetapi di dalam kenyataan bahwa sekalipun kita punya iman, tapi kita perlu mendengar di telinga kita dari saudara-saudara seiman kita, dari orang yang Bapak rohani kita, dari mentor kita, dari teman kita, untuk tetap kita menguatkan hati kita. Itu perlu. Di dalam kehidupan kita perlu encouragement. Di dalam kehidupan kita perlu mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Di sini di Roma 8:31 juga dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, jadi kalau kita melihat encouragement yang Tuhan berikan, ya, kita akan dikuatkan dan kita bisa mengetahui bahwa ternyata masalah yang kita hadapi bukan suatu raksasa. Yang besar adalah bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah itu. Yosua ingat 40 tahun yang lalu bangsa Israel ciut hatinya pada saat mereka mengintip di tanah perjanjian itu ada apa saja, banyak raksasa. Tetapi saya percaya bahwa raksasa terbesar dalam hidup kita adalah ketakutan kita, dan untuk ketakutan kita itulah kita membutuhkan encouragement, membutuhkan persuasi yang datang dari Tuhan, firman Tuhan. Amin, saudara. Yang keempat, Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya suka dengan kata, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kalau dikatakan renungkanlah itu siang dan malam, saya percaya itu penting sekali. Jadi prinsip keempat adalah prinsip prioritas ilahi, prinsip priority in your life. Itu penting sekali di dalam hidup ini. Dan di sini dikatakan bahwa prioritasnya yang Allah katakan kepada Yosua itu bukan mengajar Yosua bagaimana strategi peperangan karena akan melawan raksasa. Bukan juga strategi bagaimana mendapatkan financial support dan sebagainya, karena kita tahu di zaman ini membutuhkan financial support. Dan juga prinsipnya bukan strategi bagaimana bisa networking, bisa berteman dengan tetangga-tetangga di tanah perjanjian. Tuhan tidak mengatakan itu, sekalipun 3 hal itu penting dalam hidup kita, tapi punya tempatnya, bukan prioritas di mata Tuhan. Prioritasnya adalah renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Dan saya percaya apalagi zaman-zaman sekarang, banget, bahwa firman Tuhan sudah tidak dianggap sebagai orang Kristen sebagai suatu absolute truth, dan sudah tidak dipakai untuk menjadi the final authority di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lihat di sini, kalau kita mau mengatasi ketakutan, kalau kita mau berhasil dan beruntung dalam hidup kita, prinsip prioritas ilahi bahwa renungkanlah firman Tuhan siang dan malam itu sangat perlu. Oleh karena itu di Discipleship Department yang dipimpin oleh Amio sekarang, saya sudah lama-lama mundur, saya berikan Amio, maka tahun ini kita akan belajar bagaimana pegang pancing untuk bisa menggali firman Tuhan. Jadi saudara tidak mendengar firman Tuhan yang menguatkan, yang merubah hidup saudara dari mimbar, tapi saudara bisa belajar sendiri. Karena terlalu kaya firman Tuhan itu. Dan untungnya, bagusnya kalau saudara tahu cara membaca firman Tuhan, saudara menggali sendiri, Tuhan akan berbicara sendiri kepada saudara, apa yang saudara perlukan pada saat itu.
Saya menyampaikan memang berdoa untuk jemaat dan berdoa untuk tubuh Kristus. Kepentingannya apa? Tapi saya bisa salah, saudara. Tapi kalau saudara belajar mengerti sendiri bagaimana saudara menggali firman Tuhan, itu adalah untuk benefit saudara. Amin, saudara. Kenapa perlu saya katakan bahwa dunia ini sudah kehilangan final authority-nya itu firman Tuhan. Sekalipun mereka mengaku orang Kristen. Karena dunia dengan tipu muslihatnya yang sangat halus sudah menggeser kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan, tetapi kita berpegang kepada law, kepada legal yang memang dibuat yang banyak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya, jalan di Highway 401 kecepatannya 100 km sejam kan. Itu law-nya, itu legalnya. Tapi saya mau tanya, siapa yang betul-betul jalan 100 kilo per jam di Highway 401? Summer, bukannya winter. Mungkin Andreas satu-satunya orang yang nggak pernah kena speeding ticket, I think. Dia jalan pelan sekali, tapi dia memang aturan banget. Tapi saya percaya saudara jalan di highway lebih dari 100, mungkin 101 sampai 120, because you know, di atas itu saudara kena tiket. Amin saudara. Nah, jalan 100 kilo itu law-nya, 101 sampai 120, 119, itu normalnya saudara drive. Di atas itu saudara ekstrim. Di atas 120 kilo saudara ekstrim. Jadi ada legal, ada normal, sama ada ekstrim. Di dalam hal-hal yang bicara soal moral, ya, atau bukan moral dulu ini. Apa yang dilakukan, orang itu selalu punya kecenderungan untuk yang ekstrim itu dijadikan normal. Itu kecenderungannya. Dan setelah normal akan dijadikan sebagai law, sebagai legal. Kalau berbicara soal moral itu demikian juga. Hal-hal yang ekstrim itu dianggap biasa. Mau didorong untuk bisa menjadi biasa, saya nggak usah sebutin. Hal-hal moral di dalam dunia ini. Sehingga yang namanya normal, sudah biasa, akan dijadikan sebagai sesuatu yang legal dan law. Dan kalau sudah law, sebagai masyarakat, sebagai citizen, sebagai apa tuh citizen? Ya, sebagai citizen kita harus mengikuti. Dan di dunia ini sekarang ini banyak pertempuran spiritual warfare antara yang namanya moral law yang Tuhan berikan dengan hal-hal lain yang akan didorong untuk menjadi hal yang normal. Seperti same-sex marriage, itu sesuatu yang dulu ekstrim, tapi kalau itu sudah dinormalkan, lama-lama akan jadi law. Dan dunia akan menuju kepada suatu kehancuran, karena memang pada waktu Tuhan Yesus ditanya sama murid-muridnya di Lukas, dia bilang, apakah tanda daripada akhir zaman? Dia sebut dua. Satu adalah zaman Nuh, dan dua adalah zaman Lot. Zaman Nuh itu adalah orang-orang hanya memikirkan pesta pora dan lain sebagainya. Itu berbicara mengenai self-indulgent, hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang banyak. Tapi yang kedua yang menarik adalah zamannya Lot. Zaman Lot itu hal yang biasa, hal yang tidak biasa, hal yang luar biasa itu dibawa untuk menjadi hal yang biasa. Kalau saudara tahu, zaman Lot waktu tinggal di Sodom, dia kedatangan malaikat sebagai pria yang menginap di rumahnya. Kemudian seluruh penduduk tahu dan mereka datang kepada Lot dan dia berkata kepada Lot bahwa berikanlah orang yang tinggal di dalam kamu karena kami akan pakai orang itu. Itu permintaan daripada seluruh penduduk di Sodom. Kemudian Lot, apa yang luar biasa, Lot mengatakan bahwa jangan, karena mereka adalah tamu-tamu saya. Tapi kalau kamu mau, saya berikan anak gadis saya. Itu perkataan Lot. Artinya apa? Suatu hal yang
Normal sudah tidak diterima lagi, tapi justru hal yang ekstrim yang akan menjadi normal. Kalau kita melihat dunia semacam ini, itu berarti bahwa kedatangan Yesus datang kedua kali akan semakin dekat. Karena dunia sudah sampai kepada hal yang ekstrim menjadi hal yang normal, kemudian yang normal akan dijadikan menjadi hal yang law, yang legal. Awasi aja, semua hal-hal yang morally bertentangan dengan firman Tuhan, itu digempur satu-satu oleh di dalam spiritual warfare. Kita harus hati-hati, dan saya mengatakan mengapa saudara perlu tahu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, karena sebagai orang Kristen, firman Tuhan is the final authority dalam hidup kita. Moral law-nya Tuhan itu harus di atas segala-galanya. Itu yang kita pegang. Sebab dan dunia akan membawa kepada hal yang ekstrim, hal-hal yang abnormal menjadi normal dan normal menjadi law. Itu yang terjadi saat-saat ini dan akan lebih buruk lagi di masa akan datang. Mengetahui kebenaran firman Tuhan sebagai final authority itu perlu sekali. Amin, saudara. Dikatakan prioritasnya adalah renungkan siang dan malam. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya jalan menuju keberuntungan. Prioritaskan ini. Dan firman Tuhan itu nanti kita belajar di Bible Interpretation, ya, Michael Cross akan mengajarkan dengan baik, makanya saudara datang daftar. Firman Tuhan itu kita perlu mengatakan, kita ucapkan supaya kita mendengar, jiwa kita mendengar. Kita perlu merenungkan, kita perlu mempelajari dan kita perlu mengikuti dan perlu kita terima di dalam hati kita. That is moral law dari Tuhan. Sedikit mengenai hukum Tuhan. Ada 3 macam hukum di sini, yaitu ceremony law, civil law, sama moral law. Ceremony law itu sudah tidak berlaku karena Tuhan Yesus sudah genapi. Itu yang korban bakaran, korban persembahan dan sebagainya. Itu ceremonial. Civil law adalah hukum pemerintahan atau hukum bermasyarakat. Masyarakatnya bisa beda dulu sama sekarang, itu bisa berubah. Tapi yang namanya moral law itu tetap terus. Jadi itu yang harus kita pegang dan kita harus terima di dalam hidup kita. Itu yang keempat. Yang kelima, Yosua 1 ayat 5 dan 9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini kita tahu jelas bahwa prinsipnya adalah prinsip kehadiran ilahi. Prinsip the presence of the Lord senantiasa menyertai kita. Amin, saudara. Itu yang kita alami. Yang pertama tadi apa? Prinsip perspektif ilahi. Yang kedua, prinsip tujuan ilahi. Yang ketiga, prinsip persuasi ilahi. Yang keempat, prinsip prioritas ilahi. Dan yang kelima adalah prinsip kehadiran ilahi. Bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu kalau kita renungkan terus, itu akan menghilangkan rasa takut kita gagal, kita akan dapat bergerak maju. Amin, saudara. Satu lagi saya lupa yang di dalam prinsip prioritas ilahi tadi adalah firman Tuhan. Pengalaman kami berdua, ya, Tuhan bawa, akhirnya kita melihat bahwa yang namanya discipleship, yang namanya sharing, itu ada 2. Firman Tuhan kita pakai, truth, kebenaran firman Tuhan kita pakai untuk melihat masa depan, ke masa depan kita. Tapi orang-orang yang hati gembala pun juga akan mengetahui bahwa biarpun demikian banyak orang sudah tahu firman Tuhan tapi tidak diterapkan dalam hatinya, tetap dia tidak akan bisa memakai firman Tuhan itu ke depan. Karena apa? Karena ada satu hal, yaitu namanya counseling, yaitu artinya discipleship itu ada 2, satu mengenai kebenaran ke depan, tetapi pada saat kita mengajar, mungkin ada orang-orang yang tidak sanggup ke situ karena banyak baggage, banyak hal-hal yang perlu di-cancel. Counseling itu berbicara mengenai masa lalu, apa yang menghambat kita sampai kita tidak bisa memegang firman Tuhan untuk maju ke depan. Jadi kelihatan sekali bahwa apa yang kita lakukan
baik di Taiwan, di Manado, di Medan, nggak tahu di mana lagi Tuhan mau bawa, itu kita bicara mengenai kebenaran firman Tuhan, kita berbicara mengenai janji Tuhan, kita berbicara mengenai keberadaan kita, tapi kita juga tidak lupa berbicara mengenai apa baggage yang engkau bawa sampai dengan hari ini. Dan ini penting sekali juga di dalam perkawinan, karena di dalam perkawinan nanti pranikah konseling lebih intensif, yaitu bahwa kita biar bagaimanapun juga harus tahu prinsip mengampuni. Karena tanpa pengampunan kita membawa baggage yang luar biasa banyaknya di dalam perkawinan kita. Dan itu yang kita lihat. Jadi prinsip kita melihat apa yang di belakang, apa yang menghambat itu kita lepaskan semuanya untuk kita bisa berlari-lari menuju ke depan. Ya, jadi prinsip firman Tuhan itu dua, satu ke depan, satu ke belakang. Yang satu discipleship, satu mengajar, ya, guru, tapi satu juga pastoral, yaitu counseling, melepaskan segala hambatan-hambatan yang ada. Yang kelima tadi adalah prinsip kehadiran ilahi, the presence of the Lord. Karena Tuhan tidak mengatakan, engkau pergi dan aku ada di sini, tapi aku akan menyertai engkau, aku akan bersama-sama dengan engkau, aku akan setia tetap bersama-sama dengan engkau. Itu janji Tuhan. Amin, saudara. Tuhan berkata kepada Musa, bukankah aku akan menyertai engkau, di dalam Keluaran 3 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Itu kepada Musa. Kepada Gideon, kita tahu juga Gideon takut. Musa mulainya takut juga, bahwa pada saat Musa diutus untuk membawa orang-orang Israel, dia bilang, siapakah aku ini yang harus menghadap ke Firaun dan harus membawa orang-orang Israel keluar. Tetapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Gideon pun juga, di dalam Hakim-Hakim 6:16, Gideon disuruh Tuhan untuk membebaskan, menolong orang-orang Israel untuk melawan Midian. Lalu berkata kepada Gideon, Tuhan bilang, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Yeremia 1. Kita tahu bahwa Yeremia itu dipanggil Tuhan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa sebelum Tuhan bilang sama Yeremia, ayat favorit saya, sebelum engkau ada di dalam rahim ibumu, aku sudah kenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menetapkan engkau untuk menjadi nabi bagi banyak bangsa. Itu Tuhan bilang. Lalu Yeremia bilang di 1 ayat 6, siapakah aku ini bisa melakukan itu, karena aku sangat muda dan tidak pandai berbicara. Itu Yeremia bilang. Tapi Tuhan bilang bahwa kepada Yeremia, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Itu Yeremia. Joshua pun juga, ya, mulai pikir, lalu Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kehadiran Tuhan itu bukan hanya the presence of the Lord, Tuhan hadir ada di mana-mana. Bukan. Kehadiran Tuhan lebih daripada itu. Artinya kuasa dan kehadirannya yang aktif beserta kita selalu menyertai setiap pribadi yang dipanggilnya. Saudara, kalau mau mengalami seperti ini, kuasa Tuhan dan kehadirannya secara aktif bersama-sama kita selalu menyertai setiap pribadi yang dipanggilnya. Saudara berada di dalam panggilan Tuhan. Saya sama Penny, kita dulu mulai melayani di sekolah minggu, kemudian bukan naik pangkat, dibawa Tuhan untuk ke ICF, jadi Bapak Ibu Rohani ICF, sampai tahun 90-an akhir rasanya. Kemudian kita mendalami mengenai restorasi, kesembuhan batin, mendalami mengenai core identity dan sebagainya, dan kita diubahkan, perkawinan kita dipulihkan, dan Tuhan bilang, oke, sekarang sudah waktunya kamu memberkati yang lain. Makanya Tuhan bawa. Saya nggak pernah ngimpi, saudara, ke Taiwan, nggak pernah mimpi ke Manado, belum pernah waktu di Indonesia pun ke Manado, nggak pernah ngimpi ke Medan, nggak pernah. Tapi Tuhan yang bawa, dan pada saat Tuhan bawa, bukan kita lagi yang bekerja, tetapi rencana Tuhan memberkati orang-orang disitulah yang bekerja.
Dan saya lihat kuasa dan kehadiran Tuhan secara aktif menjamah orang-orang yang mau dijamah oleh Tuhan. Kalau saudara mau mengalami semacam itu, ada di dalam tujuan Tuhan. Amin. Ya, ingat, janji Tuhan untuk kuasa dan kehadirannya itu selalu ada untuk orang yang dipanggilnya, untuk orang yang diutusnya, untuk orang yang ditugaskan. Itu ada, pasti. Sehingga dengan begitu apa? Artinya, nggak ada alasan lagi bagi kita untuk mengatakan saya tidak adequate. Karena memang bukan kita yang lakukan kok. Kita nggak bisa bilang kita nggak capable, nggak mampu. Bukan, karena yang bekerja bukan kita, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kalau kita available untuk dipakai sama Tuhan. Amin, saudara. Tahun 2014, buat gereja secara tubuh Kristus akan melakukan semacam itu. Makanya akan banyak perubahan-perubahan. Perubahan transisi dari yang lama, older generation, kayak saya, kepada yang lebih muda. Jadi saudara di sini yang muda, yang lebih muda dari saya, siap-siap. Tuhan akan berbicara kepada saudara bahwa waktumu sudah tiba. Untuk itu biarlah engkau hidup di dalam misi yang sudah aku berikan di dalam hidupmu. Jangan cuma pastor sama saya doang dong, atau yang sudah senior-senior, tetapi mulai ada suatu regenerasi dalam gereja ini. Amin, saudara. Amin, amin, amin. Ya, itu secara korporat, secara tubuh Kristus, tapi secara individu, saudara dapat melakukan sesuatu buat Tuhan. Karena ingat bahwa kalau saya bilang saya tidak mampu, saya tidak adequate, saya tidak capable, itu tidak relevan. Karena yang dikatakan di sini adalah prinsip kehadiran Allah secara aktif dan kuasanya mengalir dalam hidup kita. Itu yang Yosua dapat dari Tuhan. Dan saya percaya itu juga terjadi. Karena di dalam kitab perjanjian baru, di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin, saudara. Amin, amin. Karena tadi yang saya katakan bahwa tugas Tuhan, perintah Tuhan, God's commandment is God's enablement. Ingat itu, perintah Tuhan, tugas Tuhan buat kita, itu adalah memampukan kita. Kemampuan kita ada di dalam kuasa dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ingat itu, God's commandment is God's enablement. Ya, amin. Yang terakhir, Yosua 1 ayat 8, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Saya percaya bahwa firman ini sering di-quote, bahwa dengan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, otomatis dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Saya percaya perjalanan Yosua berhasil dan beruntung, nanti kita lihat ayatnya. Tapi ini firman salah diartikan juga oleh banyak orang sekarang. Sebab dibilang berhasil dan beruntung, itu kita pakai pemikiran sukses zaman ini. Dan sukses zaman ini adalah uang banyak di bank, punya rumah dengan yang bagus, di atas 3.000 square feet mungkin, punya bisnis yang baik, pendidikan luar biasa, dan sebagainya. Itu yang kita pikir itu beruntung dan sukses. Tapi kata sukses di dalam bahasa Ibrani yang maksudnya Tuhan itu adalah bahwa kita bisa bertindak bijaksana dan berhati-hati. Itu sukses. Dan arti rohaninya adalah membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, itu adalah sukses. Di dalam arti Ibrani Yosua 1 ayat 8, membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Berarti bahwa kita surrender, kita berserah total kepada rencana Tuhan dalam hidup kita, kepada kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara baca Daily Devotion minggu ini, saudara bisa tahu bahwa Maria, kalau menurut saya Maria itu luar biasa banget. Yang dihadapi, yang didengar, dan yang akan dialami, dia sudah tahu bahwa dia akan mati di rajam batu. Dia sudah tahu, tetapi pada saat itu dia hanya bisa, dia mengatakan, aku ini hamba Allah.
biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Itu surrender total gitu. Itu betul-betul submit kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu yang namanya sukses. Kalau Maria tidak mau, kita tidak celebrate Natal. Amin, saudara. Itu yang namanya sukses. Prinsip keberuntungan ilahi bahwa membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Sampai pada yang terakhir yang saya mau baca, setelah kita melihat apa yang dialami oleh Yosua, 6 hal ini selalu ada dalam kehidupan Yosua, di dalam dia melakukan tugas Tuhan di dalam hidupnya. Jadi prinsip persepsi ilahi, prinsip tujuan ilahi, prinsip persuasi ilahi, prinsip prioritas ilahi, prinsip kebersamaan bersama dengan Tuhan, dan prinsip keberuntungan, itu selalu diingat sama dia. Dan di akhir hidupnya, di Yosua 23 ayat 14, ini yang terjadi dalam kehidupan Yosua. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Ini way of earth, jadi mati maksudnya. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin, saudara. Itu 6 prinsip dalam hidup Yosua, mengalahkan ketakutan, dia bisa membawa umat Israel berperang sampai bisa memiliki tanah perjanjian. Dan 6 prinsip itulah yang membuat dia berhasil, dan dia mengatakan tidak ada satupun yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Demikian juga bagi saudara dan saya. Tahun 2014 sebagai korporat kita belajar sebagai tubuh Kristus. Bulan depan, bulan Februari, kita akan berbicara mengenai purpose and function of the body of Christ secara korporat, secara bersama-sama. Saudara sudah dapat banyak hal dari Pak Wing, itu yang coba diterapkan di dalam kita bergerak bersama-sama secara korporat. Namun sebagai individu pun, saudara perlu berubah, ya, saudara perlu mendapatkan sesuatu yang menjadi suatu tujuan dalam hidup saudara, karena Tuhan memang menentukan saudara seperti apa yang Tuhan mau tentukan dalam hidup saudara. Dapatkan itu dalam hidup saudara. Saya sudah di atas, saya sudah lansia, tapi saya belum masuk lansia. Tetapi saya tahu bahwa ada tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga itu yang kita pursue, itu yang kita pakai sebagai satu fokus dalam kehidupan kita sekarang. Amin, saudara. Amin. Kita berdoa. Ini siapa yang bikin? It's time to get out of the boat. Ya, kalau begini, ini bukan saya, tapi saudara harus belajar berenang sama saya dulu. Oke, Tuhan, kami mengucapkan syukur karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu bagaikan pedang bertajam bermata dua yang dapat menusuk ke dalam jiwa kita, memisahkan antara roh dan jiwa. Terima kasih Bapak, dan ubah hidup kami dengan firman-Mu, karena kami percaya hanya firman-Mu sajalah yang dapat membuat perubahan di dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus yang membawa firman itu masuk di dalam hati dan pikiran kami akan tetap terus bekerja. Sehingga kami akan melihat Tuhan, bahwa jemaat-Mu di ICC ini berubah. Tidak lagi memikirkan apa yang baik bagi saya, tetapi memikirkan apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan berikan kepada kami kemampuan, sehingga kami dapat Tuhan berani untuk membuat satu langkah untuk ada di dalam rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk 6 prinsip yang Engkau berikan kepada Yosua, sehingga dia berhasil, dan biar kami juga dapat Tuhan memakai 6 prinsip itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.